Hai semua, welcome back to my channel. Nama aku Athina dan di video kali ini aku bakal jawab semua pertanyaan kalian tentang storytelling sesuai dengan komentar yang ada di YouTube channel aku. Oke, ini aku udah ada siapin dan kalau misalnya pertanyaan kalian sama itu bakal aku jadikan satu jawaban. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak mau nanya kalau storytelling itu wajib dihafal ya? Sebenarnya untuk storytelling sendiri itu yang wajib dihafal adalah alurnya, bagian-bagian penting dan juga percakapannya. Karena balik lagi kita nggak tahu apa yang terjadi di panggung, so improvisasi itu sangat penting. Jadi hal itu ya yang paling penting untuk kamu hafal. Kamu tidak perlu menghafal semua kata per kata. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau kita tanya ke audiens, tapi audiensnya nggak jawab, gimana Kak? Mungkin ini terkait dengan introduction. Nah, caranya adalah kamu dengan mengulanginya. So, jadi kalau misalnya kita bilang good morning, tidak ada yang jawab, kita bisa bilang, oh so slow. Hello everyone, good morning. Nah, ini akan meningkatkan interaksi audiens ke kamu dan juga akan meningkatkan fokusnya lebih baik untuk penampilan kamu. Next, mungkin ini bukan pertanyaan. Sebenarnya kalau nontonin video tips kayak gini mah oke-oke aja. Tapi pas di panggung, iya, sebenarnya kalau untuk nervous atau keadaan panggung itu kita nggak bisa yakin 100% bakal lancar-lancar aja. Apalagi kalau memang kita orangnya itu gampang demam panggung. But trust me, practice makes perfect dan semua itu adalah pengalaman. So, sering-sering tampil bisa mengurangi demam panggung yang kita miliki. Next, pertanyaan selanjutnya, storytelling kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris itu gimana Kak? Atau storytelling itu harus bahasa Inggris ya kalau mau menang? Nah, sebenarnya untuk lomba storytelling itu memang harus dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kamu mau dalam bahasa Indonesia, itu ada lomba namanya mendongeng. Jadi, kamu bisa pilih itu. Kak, izin bertanya, habis tampil, juri bakal ngasih pertanyaan seperti apa? Selama ini aku lihat dan aku alami, serta aku lihat punya teman-teman aku juga yang ikut lomba, itu kami nggak pernah ditanya sama sekali setelah selesai perform. Jadi memang tugas dari Dewan Juri itu hanya untuk menilai performance-nya kami. Okay, next question, ini lebih ke arah bagaimana pengembangan cerita kalau misalnya kamu dikasih sebuah topik. Aku pernah lomba dan itu ada 2 round, jadi round pertama kita storytelling, kita udah siapin. Round berikutnya kita dikasih 1 kalimat dari cabut undi. Dan mungkin ini hampir mirip. Menurut aku untuk kasus seperti ini, kalau misalnya kita dikasih topik atau kita dikasih 1 kalimat, gunakan AI tools kayak ChatGPT atau Gemini. Dan kalau misalnya ada yang perlu diimprove, ada yang perlu diperbaiki, itu kita bisa tambahkan sendiri atau kurangi dari AI tools tadi. Sangat membantu kita di tengah waktu yang mepet. Kalau storytelling dengan judul Legenda Matahari dan Pemanah Ulung, kostum dan propertinya pakai apa ya Kak? Untuk perempuan kelas 5 SD mohon bantuannya. Kalau menurut aku terkait dengan ini, yang paling penting itu adalah kostum dari pemanah ulungnya. Karena kalau dari cara penyampaian judul, berarti tokoh utamanya adalah pemanah ulung. So, kostum pemanah, terus juga buat properti busur panah yang kecil aja, nggak perlu yang asli, atau mungkin ada yang mainan, kamu bisa pakai itu. Kamu tanya, biaya coaching storytelling itu berapa ya? Oke, aku pernah open untuk coaching storytelling, dan kalau untuk sekarang, itu aku hanya terima secara online aja. Untuk biayanya itu 100.000 per pertemuan, dan pertemuannya itu 1,5 jam, 1 kali pertemuannya. Dan memang kemarin aku sempat close untuk coaching storytelling ini. Jadi kalau misalnya kalian ada yang DM, memang aku nggak balas sama sekali. But now aku open lagi, kalian bisa DM. Tapi DM-nya dengan jelas teman-teman. Halo Kak, saya mau coaching storytelling, saya ketemu dari YouTube. Jangan DM, halo Kak, udah begitu aja. Jadi aku bingung juga mau balasnya bagaimana. And itu aja videonya. Aku lihat ini banyak lomba storytelling yang lagi buka, dan memang bulan-bulan ini adalah bulan-bulan dimana mulai banyak lomba-lomba storytelling berdatangan. So, semangat. Aku juga lihat di kolom komentar banyak yang menang juga, banyak juga yang menonton video aku. I would like to say thank you teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi atau mau minta tips terkait hal-hal yang berkaitan dengan storytelling, kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah aku akan buatkan videonya secepatnya, because aku lihat
semakin banyak orang yang tertarik untuk ikut lomba storytelling. So, itu dia videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye!